Pisau pencuri ini, mungkinkah biografi sebenarnya dari Kaisar Pedang Gila? Wei Lingtian tidak dapat mempercayainya. Bukankah itu berarti pedang Kaisar Krazi Sabre jatuh ke tangan kekacauan kecil ini? Dan itu bukan lagi pedang Kaisar. Yang membuat Wei Lingtian merasa semakin sulit adalah ketika cahaya pedang itu horizontal dan horizontal. Itu selalu berubah. Dari waktu ke waktu menjadi bayangan naga, menjadi harimau, dan bahkan menjadi serangkaian gunung tinggi dan ditekan. Qin Yichan memang kehilangan alat kekaisaran Bihai. Tetapi dia tidak direduksi menjadi semut yang dibayangkan Wei Lingtian. Peningkatan kekuatan pedang semacam ini adalah yang paling sederhana, paling tidak jelas, tetapi juga yang paling mengejutkan bagi Wei Lingtian. Lain-lain, ingin menginjak jalan kaisar dan menjadi jalan sendiri. Berapa banyak orang yang telah menjadi kaisar sejak zaman kuno. Bahkan raja ini tidak berani berpura-pura menjadi seorang kaisar. Mengapa kamu? Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan Wei Lingtian sangat mengerikan, dan bahkan mengeluarkan tongkat harta karun. Yang satu adalah tomahawk emas dan merah. Yang lainnya seperti bulan sabit, seperti pisau pemenggalan kepala. Tersapu oleh gelombang tariannya. Itu benar-benar mengeluarkan cahaya ilahi, menembus langit. Seru. Namun, meskipun mata Qin Yichan sedikit bermartabat, cahaya pisau tetap vertikal dan horizontal. Bahkan dengan setiap ayunan pisau, aura Qin Yichan menjadi semakin kuat. Itu bukanlah ledakan kekuatan dewa, tetapi sublimasi Dao Wei, semacam fajar. Kamu tidak bisa menjadi seorang kaisar karena kamu tidak lebih dari seekor anjing kaisar. Bagaimana anjing elang mengetahui ambisi Feng? Cahaya pedang Qin Yichan bergetar, dan kerumunan Ketiang Xuan di sekitarnya penuh dengan kekuatan besar, dan dunia hancur. Sang pemetik bintang sama beraninya dengan sebelumnya. Tampaknya luka yang dideritanya di celah ruang waktu telah sembuh. Memegang pedang bintang, melihat ke arahnya, bintang-bintang tersebar di seluruh langit, dan langit berbintang telah terkondensasi di langit. Starry Sky Town membunuh semua hal. Bintang-bintang bersinar. Setiap untaiannya menyembunyikan niat membunuh yang tak terbatas. Dan itu sebenarnya bisa menjadi satu musuh dua. Raja Surgawi Timur berubah menjadi burung dewa. Layar burung terbuka lebar. Cahaya dewa mekar. Dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menghantam. Burung gagak mematuk langit juga menjelma menjadi burung gagak emas dan hitam. Meski sederhana dan kusam dibandingkan dengan burung merak, ia juga termasuk jenis burung yang jelek. Yang lainnya adalah Raja Burung dan layarnya cerah. Namun, bulu dewa Wukitian juga nyaring, dan bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, memicu langit. Feng Nianwu memegang tongkat tulang dan sebanding dengan Shen Zhengran. Yang membuatnya merasa licik adalah Shen Zhengran bahkan bisa mengendalikan kapal utama dari divisi marinir Tianting untuk bertabrakan dengannya. Setiap pukulan sudah cukup untuk menyebabkan Tianhe runtuh. Dia hanya bisa menghindar lagi dan lagi. Sulit untuk diguncang. Wei Lingtian, jangan membunuh pisau pencuri itu dengan cepat. Saya melihat Raja Penangkap Bintang berteriak dengan keras, dengan sedikit ketidakpuasan dalam suara dewa. Kali ini, permaisuri dan permaisuri secara pribadi memimpin mereka untuk mengambil tindakan, dan bahkan segel Kaisar Brahma diundang untuk bergerak. Mereka semua berani dan tak tertandingi, dan kekuatan Raja Surgawi semuanya horizontal. Sebagai Raja Surgawi yang sama, pemikiran hati-hati Wei Lingtian tentang raja-raja yang memilih bintang secara alami jelas bahwa dia hanya bersedia ketinggalan dalam pertempuran Tianhe sebelumnya. Dan sekarang, Feng Tianxing, yang tidak memiliki alat kekaisaran Bihai, menyerahkan kepadanya untuk menghadapinya. Tetapi sebenarnya itu adalah dasi, tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Wei Lingtian juga sangat marah. Namun, meskipun Kaisar Krazi Saber bukan lagi Kaisar Sabre, itu sama sekali bukan jenderal. Dan bahkan bilanya lebar dan horizontal, cukup untuk menghadapi tentara Dao yang kuat. Bagaimanapun, pola Kaisar yang tak terhitung jumlahnya dalam pedang gila menghilang. Tetapi bahan dari pedang gila itu sendiri secara alami adalah harta terkuat yang bisa dikumpulkan oleh Kaisar Pedang Gila pada saat pemurnian. Jeroan kecil, mati. Wei Lingtian juga marah. Dia adalah Raja Surgawi yang bermartabat. Dan tidak masalah jika dia pernah cemburu sebelumnya. Bagaimanapun juga, kekacauan kecil ini memiliki artefak Kaisar Bihai. Tetapi sekarang, kekacauan kecil ini tidak memiliki dukungan terbesar. Tetapi dia masih terikat dengannya. Jika ini tersebar, dia takut dia akan ditertawakan oleh 10.000 ras. Dia adalah raja dinasti yang paling tidak kompeten. Namun, sebelum omelan Raja Penangkap Bintang jatuh, suara kemarahan tiba-tiba membeku, dan wajahnya sangat jelek, dan kekuatannya terus-menerus terkendali, terutama berkumpul di sekitar lehernya. Kali ini, dia bahkan tidak menghitung seri. Karena Qin Yichan sudah melayang keluar dari Labu Lujia. Raja Pemetik Bintang hampir tidak bisa mengguncang Lu Qianglu tetapi tidak bisa kehilangan level pertama. Kamu berdua adalah Raja Surga. Bisakah kamu melakukannya? Qin Yichan mencibir di sudut mulutnya. Tetapi dia jatuh ke mata Wei Lingtian tetapi dia sangat galak. Seolah-olah kekuatannya tidak sebaik King of Star Peking. Namun diancam oleh Qin Yichan membuat Wei Lingtian semakin marah dan marah setelah beberapa saat panik.
Jeroan kecil, kami adalah kekuatan Raja Surgawi. Apakah Anda pikir Anda bisa membandingkannya dengan harta manusia? Saudara Starchaser bisa tersenyum pada Luya Labu. Ben, begitu juga Raja. Star Cingking sedikit gugup, tetapi berpikir bahwa semua Raja Surgawi dan Jenderal Sen hadir dalam pertempuran ini. Permaisuri kunci juga ada di sana. Mengatakan bahwa tidak ada yang bisa jatuh ke dalam kekuatan surga. 1. Sebilah cahaya. Pasti tidak bisa membunuhku. Dan ketika kekuatan pedang Luya Gurt habis, kotoran kecil ini pasti akan mati. Wei Lingtian menghibur dirinya dengan cara ini pada saat ini. Sumbat labu Lu Pressure Gurt juga terbuka. Dan gumpalan cahaya perak yang sangat tajam melonjak. Sudut mulut Qin Yichen semakin naik. Kamu tidak akan berpikir, pisau tidak bisa membunuhmu, kan? Mungkin kamu benar. Tapi, jika aku mengorbankan labu Luya 2 kali berturut-turut. Begitu ucapan ini keluar, kepercayaan di hati Wei Lingtian segera digantikan oleh kepanikan. Kecil, Jeroan kecil. Jangan pura-pura kurang sok. Jangan kira itu tidak bisa dilihat oleh Raja. Labu penekannya masih kalah. Alangkah baiknya bisa membawa pedang sekali. Wajah Wei Lingtian memerah. Dia merasa bahwa tidak mungkin untuk salah paham berdasarkan pengetahuan Raja Langitnya yang bermartabat, dan Qin Yichen juga tidak menyangkalnya. Itu benar. Namun, bagaimana dengan pemurnian Feng Mou sekali lagi dengan kekuatannya sendiri? Kamu. Wei Lingtian tiba-tiba panik. Dia tahu betul bahwa sekali dia berlatih labu Luya, cahaya pedang Kaisar Kwei Zhen meletus, membutuhkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, yang harus dikembangkan oleh Qin Yichen di waktu senggangnya. Tapi sekarang, Qin Yichen kehilangan senjata Kaisar Bihai dan kehilangan kekuatan tempur tirani, yang bukanlah hal yang baik. Namun, tanpa artefak Kekaisaran Bihai, dia juga tidak perlu lagi mengaktifkan artefak Kekaisaran ini, yang menghabiskan kekuatan ilahi. Alat Kekaisaran Bihai telah hilang, tetapi kekuatan sucinya tidak akan hilang tanpa alasan. Jika kamu tidak bisa membunuh dengan satu pedang, maka kamu bisa membunuh dengan 2 pedang. Wei Lingtian tercengang, dan wajah yang bisa dianggap heroik dan perkasa itu penuh dengan kepanikan. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa tanpa artefak Kaisar Bihai, bagaimana kekacauan kecil ini masih bisa begitu gila. Mani, selamatkan aku. Wei Lingtian berkata bahwa 2 tebasan yang dibuat oleh Lu Jiangurt itu tidak palsu. Mungkin setelah Luya Gurt menghabiskan kekuatan Qin Yichen yang tak terhitung jumlahnya, yang terakhir juga akan terbunuh di tempat. Tapi kematian Qin Yichen tidak sama dengan kematian prestise Lingtian. Pada saat yang sama, semangat juang Kaisar tinggi, segel Kaisar Brahma ditekan, dan kekuatan kekaisaran dan segel dewa yang tak terhitung jumlahnya membombardir artefak Kaisar Bihai. Bahkan jiwa Kaisar di Laut Kemarahan Biru menjadi ilusi dan kabur, seolah-olah harus menanggungnya. Pukul keras.